warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jamilawati dengan NIM 220304043. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya dari kelas 4 Rek B Manajemen 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Teknologi dan Informasi. Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UMRI. Didirikan pada tahun 2008 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Dirjen Dikti nomor 504 tahun 2015 dan terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau memiliki visi yaitu menjadikan program studi manajemen yang unggul dalam menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi ilmu manajemen, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di era global. Dan juga memiliki misi, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang berkualitas dan berstandar nasional dan internasional. Yang kedua, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian. Yang keempat, menghasilkan sarjana manajemen yang kompeten, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di era global. Nah, tujuan dari didirikannya program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau adalah untuk menghasilkan sarjana manajemen yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap, keterampilan, dan komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau dirancang untuk memberikan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin dan pengelola yang handal. Untuk pertanyaan, kenapa saya memilih Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau? Alasan kenapa saya memilih Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau adalah karena Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI memiliki karir yang sukses di dunia bisnis dan organisasi. Prodi ini menawarkan kurikulum yang relevan, dosen yang berpengalaman, fasilitas yang lengkap, dan biaya kuliah yang sangat terjangkau. Teknologi informasi atau TI adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Secara umum, TI adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware ataupun aplikasi lunak. Komponen-komponen dari TI adalah yang pertama ada perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga ada jaringan, yang keempat data, dan yang kelima adalah manusia. Teknologi informasi dan sistem informasi sangatlah penting dalam kehidupan modern karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. TI dan SI dapat membantu organisasi untuk otomatisasi tugas-tugas manual, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, dan membuat keputusan yang lebih baik.
Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. TI dan SI dapat membantu karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka lebih cepat dan lebih mudah, sehingga meningkatkan produktivitas mereka. Yang ketiga adalah meningkatkan daya saing. TI dan SI dapat membantu organisasi untuk bersaing dengan lebih efektif di pasar dengan menawarkan produk dan layanan yang lebih baik dan lebih murah. Yang keempat adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kelima, memperluas jangkauan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan layanan pelanggan. Perangkat keras komputer atau yang biasa disebut hardware adalah komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Perangkat keras ini bekerja sama untuk menjalankan fungsi komputer, seperti memproses data, menyimpan data, dan menampilkan informasi. Contohnya adalah seperti CPU, RAM, hard disk, SSD, monitor, keyboard, dan mouse. Selanjutnya adalah perangkat lunak komputer atau yang biasa kita sebut software, adalah program yang berisi instruksi untuk menjalankan komputer. Perangkat lunak ini tidak dapat dilihat dan disentuh, tetapi merupakan komponen penting dari komputer karena memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas. Contohnya adalah seperti Windows 10, aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe, Photoshop, Google, Chrome, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah membahas pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjang keputusan. Nah, pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, pengambilan keputusan dilakukan di semua tingkat, termasuk di level manajemen. Nah, level manajemen dapat dikategorikan menjadi manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Yang pertama adalah keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang memiliki definisi masalah yang jelas, alternatif yang terbatas, dan informasi yang lengkap. Yang kedua adalah keputusan semi terstruktur, yaitu keputusan yang memiliki definisi masalah yang kurang jelas, alternatif yang lebih banyak, dan informasi yang tidak lengkap. Dan yang ketiga adalah keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang memiliki definisi masalah yang tidak jelas, alternatif yang banyak, dan informasi yang tidak lengkap. Selanjutnya kita membahas tentang sistem penunjangan keputusan atau SPK. Ini merupakan sistem informasi yang dirancang untuk membantu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Manfaat dari SPK adalah yang pertama, meningkatkan kualitas keputusan. SPK dapat membantu untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi yang lebih lengkap dan analisis yang lebih mendalam. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. SPK dapat membantu untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih mudah dengan menyediakan alat dan fitur yang dapat mengotomatisasi tugas-tugas tertentu. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. SPK dapat membantu untuk membuat keputusan yang lebih efektif dengan menyediakan informasi dan analisis yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir adalah kita membahas tentang pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama adalah data. Data merupakan salah satu hal utama yang dikaji dalam masalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data berwujud pada suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya. Data merupakan bahan mentah dari informasi. Yang kedua adalah informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi.
Yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah pengetahuan terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Dan yang keempat adalah pengorganisasian data dan informasi. Adalah proses menata dan mengelompokkan data serta informasi agar mudah diakses, dipahami, dan digunakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.